warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi pada channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bab yang ke-11 teman-teman, yaitu dengan judul Manajemen User and Group. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas 7 poin penting teman-teman. Yang pertama yaitu konfigurasi boot order, lalu membuat user pada add user, yang ketiga option pada user add, lalu yang keempat membuat user dengan add user, yang kelima membuat grup, yang keenam menambahkan user ke grup, dan yang ketujuh yang terakhir yaitu menghapus user dan grup. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama teman. Yang pembahasan yang pertama yaitu konfigurasi boot order. Nah, kita masuk saja ke VirtualBox-nya. Nah, sebelumnya kan pada materi sebelumnya kita kan sudah mendownload Vim. Nah, Vim itu dibuat untuk mengedit dan melihat suatu file. Nah, pada saat menginstal Vim itu kita dimintai untuk memasukkan isi dari file Debian-nya ataupun ISO dari Debian-nya. Nah, saat kita memasukkan file ISO dari Debian-nya, kita kan ketika power off kemudian mau menjalankan lagi itu kan nanti dia akan kembali ke tampilan awal teman-teman. Nah saat install ulang. Nah hal ini dikarenakan Debian-nya itu booting melalui DVD bukan hard disk. Nah karena itu dia akan kembali ke tampilan untuk menginstal ulang. Nah cara menanganinya itu tinggal lepaskan saja file DVD-nya lalu reset ya teman-teman. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya. Kita masuk ke Debian-nya. Kita running ya teman-teman. Nah, tampilannya itu akan seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu kita itu ke kaset file Debian-nya. Nah, ini ya teman-teman, kaset ini klik yang kaset ya teman-teman. Nah, tadinya kan Debian-nya itu dicentang, nah sekarang tidak dicentang. Setelah itu, kalau tidak kita ke mesin, lalu kita reset ulang. Kita reset. Nah, kita tunggu. Nah, nanti tampilannya akan put. Nah, di sini itu kita enter saja ya, guys. Nah, di sini kita enter saja. Di sini masuk ke teman. Nah, di sini file Debian teman-teman tidak akan hilang. Kita coba cek ke terminal teman-teman. Kita aktif terminal. Nah, nah, setelah itu kita coba ketik ls. Nah, di sini tidak hilang ya teman-teman karena Debian kita tidak hilang. Nah, misal teman-teman itu nggak tahu saat fit install ulang teman-teman asal pencet aja. Nah, kalian itu udah mencet nih. Nah, nantinya isi dari Debian ini itu akan hilang semua ya teman-teman. Jadi nanti akan kembali ke setelan awal. Jadi kalau semisal teman-teman tidak ingin ininya hilang, jadi jangan asal mencet. Kita cari tahu dulu. Lanjut saja ke pembahasan yang selanjutnya. Oke teman-teman, lanjut saja ke pembahasan yang selanjutnya yaitu membuat user dengan add user. Nah, membuat user baru itu ada dua cara.
yaitu dengan menggunakan add user dan bisa menggunakan user add. Saya akan membahas terlebih dahulu yang add user. Kita masuk saja ke Debian-nya. Kita masuk ke terminal teman-teman, lalu kita masukkan dulu ke rootnya ya teman-teman. Nah setelah itu kita bisa ketik /usr /bin /add user spasi Saskia 1. Nah, setelah itu kita enter saja, teman-teman. Nah, di sini kalian itu disuruh masukkan password baru ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita enter. Nah, di sini kita masukkan password lagi. Klik to enter. Nah, lalu kemudian di sini itu kita itu disuruh mengisi identitas, teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman nggak mau mengisi identitasnya, kalian bisa enter saja sampai habis, teman-teman. Nah, kita enter. Nah, setelah itu setelah itu kalian itu ketik. Nah, setelah itu kita ketik cat spasi /etc password. Lalu kita enter saja. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman user Saskia 1. Lanjut saja ke pembahasan selanjutnya yaitu option pada user add. Nah, pada pembahasan ketiga ini saya akan menggabungkan sekalian yang membuat user dengan add user ini ya teman-teman. Langsung saja kita ke prakteknya. Nah, jadi untuk cara yang kedua untuk membuat user baru kita itu bisa menggunakan user add. Nah, misal kita menggunakan user add dalam membuat user yang baru itu nanti ada beberapa kekurangan yakni yang pertama dia itu tidak akan bisa dibuatkan user direktorinya pada slash home. Nah, kemudian yang kedua nantinya dia itu akan slash bin slash sh, tidak slash bin slash bash. Nah, jadi nanti kalau mau mengubah ke dalam slash bin slash bash slash bin slash sh itu kita perlu menggunakan option-option tertentu yang mana kita akan membahasnya. Oke, langsung saja ke praktek ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke terminal. Nah, di sini kita masuk ke terminal. Nah, pertama untuk membuat user baru kita itu perlu login sebagai root terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah masuk ke rootnya ya teman-teman dengan ketik su min lalu kita enter saja lalu password lalu sudah masuk ke rootnya. Nah, di sini untuk membuat user baru menggunakan user add teman-teman bisa ketikkan seperti ini teman-teman. User add spasi. Nah, di sini kalian masukkan nama user yang ingin kalian buat. Di sini saya akan masukkan nama Saskia 3. Nah, lalu kita enter saja. Nah, di sini user Saskia 5. Nah, di sini kita enter saja. Nah, jika menggunakan user add tanpa option-option tertentu, itu nanti dia tidak akan dibuatkan home directory-nya. Dan dia akan berbentuk slash bin slash sh, bukan slash bin slash bash. Nah, di sini jika sudah di-enter, kemudian di sini kita coba cek pada slash home slash-nya, teman-teman. Kita cek dengan ketik ls spasi slash home slash lalu kita enter. Nah, di sini untuk Saskia 5 itu tidak dibuatkan home directory-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa cek juga pada file spasi slash etc slash password lalu kita enter saja. Nah,
Di sini eh, bisa kalian lihat untuk Saskia 5 itu masih berbentuk bin slice bin slice es ya teman-teman. Bukan slice bin slice bus. Nah, lalu perbedaan antara keduanya itu ada pada tampilannya teman-teman. Oke, di sini kita akan mencoba masuk ke dalam slice home yang Saskia dua teman-teman yang menggunakan slice bin slice bus. Kita bisa ketik cd spasi slice home slice Saskia 2. Lalu setelah itu kita enter saja. Nah, di sini dia tampilannya itu akan seperti ini ya teman-teman. Tampilan eh, seperti biasanya. Nah, setelah itu, namun jika nanti kita menggunakan slice bin slice SH, nanti tampilannya itu akan berbeda. Nah, di sini kita akan coba login ke yang Saskia 5 tadi teman-teman dengan menggunakan perintah su spasi Saskia 5 lalu lalu di sini kita enter saja. Nah, di sini untuk slice bin slice SH itu tampilannya itu akan seperti ini teman-teman. Tanda seperti dolar ini teman-teman. Nah, di sini kita keluar dulu dari Saskia 5, kita ke Saskia biasa dengan ketik su Saskia lalu kita enter, tekan password, lalu kita enter. Nah, oke, di sini kita kembali ke home ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita kembali ke root saja ya teman-teman dengan ketik su spasi new, lalu kita enter saja. Lalu kita masukkan password, kita enter. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa option pada perintah user add. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah seperti ini. User add, lalu setelah itu spasi main help. Nah, di sini kita enter saja. Nah, di sini ada beberapa option yang bisa kita gunakan untuk melengkapi kekurangan dari perintah user add tadi ya teman-teman. Nah, di sini contohnya kita menggunakan perintah yang min m kecil ini teman-teman untuk membuat home di direktorinya. Kemudian kita juga bisa menggunakan perintah min s ini teman-teman untuk mendefinisikan yang akan kita gunakan ya tadi yang tadinya tadi slice sh kita bisa ubah dengan slice bin slice bus dengan menggunakan min ini. Oke, kita akan coba buat user baru ya teman-teman dengan menggunakan user add dengan bantuan offset tertentu ini. Nah, kita coba kita ketikkan perintah user add user add. Nah, kemudian kita tambahkan min
M spasi min M spasi min S. Setelah itu, nah di sini kita spasi slice bin slice bus. Setelah itu kemudian kita ketikkan nama user barunya. Tadi, misal di sini saya akan Zaskia 5. Nah, setelah itu kita bisa enter saja. Berhubung Zaskia 5 itu sudah ready, kita ganti saja ya teman-teman. Slice bin slice Zaskia 6 teman-teman. Nah, lalu kita enter. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu pada slice home-nya. Ya, teman-teman, apakah user directory-nya itu sudah dibuatkan? Harusnya sudah ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan ls spasi slice home slice. Nah, lalu di sini kita enter. Nah, pada Zaskia 6 ini sudah dibuatkan ya, teman-teman. Jadi, nah teman-teman di sini kan untuk user yang baru yang di 6 itu kan belum ada passwordnya. Di sini kita akan coba membuat password untuk di 6 dengan menggunakan perintah password spasi Zaskia 6. Kita enter saja. Nah, di sini kalian masukkan passwordnya, enter, lalu masukkan password lagi, enter. Nah, setelah itu passwordnya itu sudah selesai. Nah, untuk yang Zaskia 6 itu sudah memiliki password ya teman-teman. Ya, sebelumnya kita bisa cek dengan tile spasi slice etc slice password. Setelah itu untuk mengecek apakah Zaskia 6 ini sudah berubah menjadi slice bin slice bus ya teman-teman. Nah, di sini kita enter saja. Nah, di sini untuk Zaskia 6 itu sudah berubah menjadi slice bin slice bus teman-teman, bukan slice bin slice SH lagi. Nah, di sini kita akan coba masuk ke dalam Zaskia 6. Ini kita bisa gunakan perintah su, lalu masukkan password, lalu masukkan usernya Zaskia 6. Nah, di sini kita enter saja. Jadi kita masuk ke dalam Zaskia 6 itu tidak perlu mengetikkan passwordnya. Kenapa? Karena kita itu sudah berada di rootnya. Sebelumnya kita berada di root. Jadi tidak memerlukan password untuk login ke user biasa karena root itu memiliki jabatan yang tertinggi atau yang teratas ya teman-teman. Kemudian kita akan ke home directory-nya dengan ketik cd spasi min, lalu kita enter cd spasi lalu kita enter saja.
Nah, di sini kita bisa cek dengan PWD, enter. Nah, di sini sudah berada pada slide home. Saskia 6. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, lanjut saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu membuat grup. Nah, jadi secara singkatnya, grup itu berfungsi untuk mengelompokkan beberapa user. Misalkan kita mempunyai 4 user. Nah, kita mau memberikan akses tertentu kepada ketiga user. Misalkan user 1, 2, 3. Nah, kalau misalkan kita tidak membuat grup, kita harus mengkonfigurasi satu-satu pada user 1, 2, dan 3. Nah, sedangkan kalau misal kita membuat satu grup, kemudian user 1, 2, 3 itu dimasukkan ke dalam grup itu, nanti kita itu hanya perlu mengkonfigurasi satu kali pada grupnya. Nah, jadi kita tidak perlu mengkonfigurasi 3 kali. Jadi kita hanya mengkonfigurasi satu kali yang mana itu bisa mengefisiensi waktu ya teman. Nah, pertama kita masuk ke Debian-nya terlebih dahulu. Kita masuk. Nah, kita masuk ke user root-nya ya teman-teman, dengan ketik su spasi min, lalu kita enter saja, lalu kita masukkan password, kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke root ya teman-teman. Nah, kita cek terlebih dahulu grup apa yang sudah ada. Kita bisa ketikkan perintah seperti ini, tile spasi slice etc slice group, lalu kita enter saja. Nah, di sini ada beberapa grup ya teman-teman. Di sini ada beberapa grup. Nah, di sini ada grup di mana grup Saskia ini merupakan grup yang pertama kali kita buat ketika kita instalasi dengan nama yang sama persis dengan usernya. By default, kalau misal kita membuat user baru, nanti dia akan dibuatkan grupnya dengan nama yang sama persis dengan nama usernya. Nah, di sini kita akan langsung buat grupnya saja. Di sini teman-teman bisa ketikkan perintah group add, lalu grup 1. Jadi perintahnya adalah grup add, kemudian nama grup yang barunya ya teman-teman. Nah, kita bisa enter saja. Nah, berhubung itu sudah ready, kita ganti saja nama grupnya. Grup 2. Kita enter saja. Nah, kita bisa cek menggunakan tile spasi slice etc slice group, lalu kita enter saja. Nah, kita bisa. Nah, di sini untuk grup 2 sudah dibuat ya teman-teman. Nah, di sini saya juga akan coba untuk membuat satu grup lagi. Nah, kita bisa menggunakan perintah yang sama seperti tadi, grup add. Sini saya akan namanya grup 3. Lalu kita enter saja. Setelah itu kita cek menggunakan tile spasi slice etc slice group. Kita enter saja.
Di sini grup tiganya itu sudah dibuat ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Teman-teman lanjut saja ke pembahasan selanjutnya yaitu menambahkan user ke grup. Menambahkan user ke dalam grup. Nah, di sini kita masuk saja ke Debian-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mencoba bagaimana cara untuk menambahkan user ke dalam sebuah grup. Nah, sebelum masukkan user ke dalam suatu grup, kita perlu cek user itu sudah masuk ke dalam grup apa saja. Teman-teman bisa ketikkan perintah seperti ini. ID spasi setia. Lalu kita enter saja. Jadi Saskia itu masuk ke dalam grup Saskia ya teman-teman, dimana itu adalah grup yang pertama kali dibuat. Kita juga akan cek untuk ID yang Saskia 2, yang Saskia 1 dengan ketik. Nah, jadi Saskia ini saya mempunyai user 4 teman, yaitu Saskia 1, Saskia 2, Saskia 3, dan Saskia 5. Nah, masing-masing ini itu sudah masuk ke grupnya sendiri-sendiri, teman-teman. Di sini keempat user yang saya punya itu hanya masuk ke dalam satu grup saja. Nah, di sini saya akan mencoba masukkan yang Saskia 2 ke dalam grup 1 ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan perintah user mod, lalu user mode, lalu kita bisa cek dulu untuk user mode itu ada option apa saja dengan mengetikkan user mode pasti min, lalu kita enter. Jadi dia help ya, sama saja. Nah, di sini ada beberapa option yang bisa kita gunakan. Kita bisa lihat di sini kita bisa menggunakan min g. Nah, di sini kita bisa menggunakan min g kecil ini ya, teman-teman. Nah, untuk memasukkan user ke dalam sebuah grup. Oke, nah jadi di sini kita akan mencoba masukkan di sini saya akan mencoba masukkan Saskia 2 ke dalam grup 1 ya teman-teman. Bisa ketikkan perintah user mode. Kemudian tadi kita tambahkan min g lalu spasi grup 1, kemudian nama usernya Saskia 2. Nah, di sini jika kita enter, lalu kita cek menggunakan perintah yang tadi ID Saskia ID Saskia 2, lalu kita enter. Kita cek di sini. Nah, di sini sudah masuk ke dalam grup 1 ya, teman-teman. Nah, kita juga akan mencoba nih untuk masukkan ke dalam grup 2. Kita bisa ketik perintah seperti ini. Nah, seperti ini user
user mod basis min user mod min g spasi grup 2 ya teman-teman, kita akan masukkan ke grup 2 lalu Saskia 2. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa enter saja. Nah, kita coba cek dengan ID Saskia 2. Nah, di sini kita bisa enter saja. Nah, di sini Saskia 2 sudah masuk ke dalam grup 2. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini untuk grup 1 itu bilang ya teman-teman. Jadi dia kalau misal menggunakan min G itu dia menimpa, jadi grup yang sebelumnya itu akan hilang. Nah, caranya supaya grup yang sebelumnya itu tidak hilang, kita bisa lihat di sini pada option yang min A ini ya teman-teman. Pada option min A kita bisa have not the user, jadi dia itu tidak akan menghapus grup sebelumnya. Kita bisa combo dengan menggunakan min G besar. Min G besar ini kalau misal teman-teman mau menambahkan Saskia 2 ini ke dalam grup 1 dan grup 2, teman-teman bisa ketikkan perintah user mod min A spasi min A lalu G besar itu spasi grup 1 Saskia 2. Nah, kita enter saja. Nah, kita cek ID Saskia 2, lalu kita enter. Nah, di sini Saskia 2 itu sudah masuk ke dalam grup 1 dan grup 2. Oke, kita lanjut saja ke pembahasan yang selanjutnya. Teman-teman, langsung saja ke pembahasan yang terakhir, yaitu menghapus user dan grup. Nah, materi yang terakhir adalah menghapus user dan grup. Nah, di sini saya akan masuk ke Debian-nya ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk saya menghapus user ya, teman-teman. Nah, untuk menghapus user, kita itu bisa menggunakan perintah userdel. Nah, kita bisa cek terlebih dahulu untuk beberapa option pada userdel dengan menggunakan userdel spasi min h, kita enter saja. Di sini untuk menghapus sebuah user kita itu bisa menggunakan min R. Min R ini ya teman-teman, yang remove ini, yang min R kecil, untuk menghapus home directory-nya, dan juga min F untuk force. Jadi di sini kita akan combo antara min R dan min F. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menghapus yang Saskia 5. Kita bisa cek dulu dengan tile spasi slash otc slash password, lalu enter. Nah, di sini kita akan mencoba menghapus yang Saskia 6.
Ya, teman-teman, nah untuk Saskia 6 itu kita akan coba hapus dengan menggunakan perintah user. Kita bisa menggunakan perintah user del spasi min rf spasi Saskia 6. Nah, setelah itu kita enter saja. Nah, di sini kita akan coba untuk lihat, kita coba tile spasi slash etc slash password, kita enter. Yang Saskia 6 itu sudah terhapus ya teman-teman. Tadi kan kita sudah mempraktekkan cara menghapus user ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana sih cara untuk menghapus grup. Nah, di sini kalian itu bisa ketikkan grup del lalu min f grup 2. Nah, lalu kita enter saja. Nah, lalu setelah itu kita cek menggunakan tiles basis slice advisor slice group. Nah, di sini kita enter saja. Nah, otomatis grup 2-nya itu sudah terhapus, teman-teman. Nah, kita akan mencoba menghapus yang grup 3 dengan titik yang sama seperti tadi, grup bell spasi slice min f slice min f spasi grup 3 ini teman-teman. Nah, saya akan menghapus yang grup 3 ini. Saya akan menghapus yang ini teman-teman. Setelah itu kita enter saja. Nah, sini kita cek apakah sudah berhasil. Setelah itu kita enter. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Di sini kan tadinya ada grup 3. Nah, setelah kita sudah hilangkan, di sini sudah tidak ada grup 3 teman-teman. Nah, oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.